Assalamualaikum Sobat Krenyes. Hari ini kita akan praktek gimana cara menyambungkan mixer ke soundcard V8. Karena banyak banget teman-teman yang request, Mas gimana cara nyambungin dari mixer ke soundcard V8. Jadi nanti semua mikrofon yang masuk ke mixer itu ke efek sama soundcard V8. Nah, kira-kira suaranya seperti apa? Apakah lumayan XOX yang sudah kita bahas ataukah lebih bagus ataukah lebih jelek, nanti kita bahas. Untuk kira-kira suaranya teman-teman bisa dengarkan seperti ini. Jadi saat ini mikrofon ini tersambung ke channel nomor 1 di sini dengan gain jam 12. Ya, ini teman-teman bisa lihat di layar. Ini kalau saya matikan mikrofon saya, tes. Nah, ini dia. Jadi mikrofon masuk di channel nomor 1, kemudian diumpankan ke soundcard V8, V8 keluar masuk lagi ke mixer di channel nomor 56. Ini saya set jam 12, ini channel nomor 1 juga jam 12, jam 12 juga. Nah, suaranya seperti ini teman-teman kalau soundcard V8-nya dinyalakan. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2. Seperti ada dua suara gitu ya. Seperti ada chorusnya. Jadi memang ada keterlambatan suara sekian milidetik, jadi suaranya seperti double gitu. Jadi seperti ada robotnya. Ini kalau yang saya dengarkan seperti ini suaranya. Tapi reverbnya udah masuk. Ini kalau saya fullin. Tes 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2, 3. Kita coba Shockwave. Tes 1, 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya seperti itu teman-teman. Kalau kita pakai Shockwave mode MC suaranya menjadi seperti ini. Nah, kira-kira cara penyambungannya seperti apa? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari 0. Ini soundcard V8-nya. Pertama-tama kita sambungin dulu dari mixer masuk ke soundcard V8. Jadi dari mixer kita ambil channel yang ini teman-teman. Yang ada tulisannya FXN atau AUXN. Ini kita ambil. Jadi nanti kalau knobnya kita putar, knob FX ini kita putar, maka suara channel ini akan keluar di FXN ini. Nah, kalau suaranya keluar di kabel ini, di colokan ini bisa kita sambungin ke XOX. Jadi channel dari mikrofon dari channel ini akan ke routing ke sini. Misalkan teman-teman punya mikrofon 1, 2, 3, 4. Terus ini teman-teman putar semua FX-nya. Maka semua channel ini yang FX-nya diputar akan keluar di FXN dan masuk ke soundcard V8. Jadi 4 mikrofon masuk semua ke soundcard ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita umpankan dari soundcard V8 balik ke mixer. Seperti di XOX kemarin, kita gunakan output dari headphone. Output dari headphone kita pakai. Headphone. Nah, kita pakai output dari headphone ini. Teman-teman boleh pilih earphone atau headphone, ini sama ini. Jadi ini kopelan atau tersambung. Atau outputnya sama. Dari sini, dari headphone ini kita sambung ke mixer.
Jadi outputnya XOX kita sambung ke mixer. Nah, di sini saya gunakan kabel RCA seperti ini. Cuman kan di mixer nggak bisa pakai RCA ya inputnya. Kita convert pakai yang seperti ini. Mas, kalau saya pakai yang RCA yang ada di sini gimana? Nanti nggak bisa dikontrol perbedaannya. Tapi kalau kita pakai yang channel stereo, nanti bisa kita kontrol volumenya, terus pan atau balance-nya bisa kita kontrol. Jadi butuh konverter AKI ke RCA. Ini harganya murah. Teman-teman bisa beli di toko audio ataupun toko elektronik ya. Toko elektro biasanya ada. Oke. Sudah masuk. Nah, sekarang kita bahas settingnya. Kita nyalakan dulu XOX. Tapi sebelum dinyalakan, pastikan semua FX yang ada di sini teman-teman nolkan. Semua FX 0. Kemudian dinyalakan. V8-nya ditekan. Tekan tahan sampai nyala. Oke, sudah aktif dia. Karena dia pakai baterai, jadi saya nggak perlu power supply ini, enak banget. Cuman nanti kalau lowbat dia harus dicas ya. Sekarang mikrofon ini belum ada efeknya. Untuk mendapatkan efek, kita putar pelan-pelan FX yang ada di sini. Tes. Nah, sudah ada efeknya. Kemudian settingan knob di XOX gimana mas? Oke, settingan knob di XOX. Kita bahas settingannya. Ini kecilin dulu. Ini tanpa efek. Kemudian ini kalau kita tambah efek. Nah, tes. Kok suaranya begitu mas? Iya, karena ada perbedaan latensi antara mixer dengan XOX. Jadi keluar suara yang di mixer itu lebih cepat ketimbang XOX. Jadi XOX telat, jadi suaranya seperti ada dua. Tes gitu ya. Tes. Makanya di sini teman-teman settingnya jangan terlalu diputar besar-besar volume mic-nya. Kemudian di mixernya juga cukup jam 9 seperti ini FX-nya atau AUX-nya. Nah, nanti kita putar pelan-pelan echo-nya. Nah, udah masuk dia echo-nya. Tes 1 2 3. Kalau kita tekan shock Y. Tes 1 2 3. Mode MC. Nah, kalau masih kurang teman-teman boleh tambahin dari sini. Tes 1 2. Tapi kalau kebanyakan pecah suaranya. Nah, ini pecah nih. Tes 1 2. Tes 1 2. Ya kira-kira jam 12 ya. Kira-kira jam 12 suaranya seperti ini. Ini kalau tanpa mode MC, ini kalau dengan mode MC. Jadi seperti ini teman-teman, suaranya kalau kita pakai efek XOX. Permasalahan yang paling menonjol dari pemasangan seperti ini adalah suara mixer masuk dan suara XOX masuk campur jadi satu. Masalahnya di mixer ini tidak ada pre-fader atau post-fader. Jadi kalau fadernya ini kita matikan, suaranya ikut mati. Kalau misalkan mixernya ini fadernya bisa kita matikan, terus FX-nya ini bisa kita putar, itu sangat membantu ya. Tapi kebetulan mixer ini dia post fader. Jadi knob FX ini dapat inputnya setelah fader. Jadi fader baru masuk FX, baru keluar ke lubang FX send. Sehingga kita tidak bisa mematikan suara mikrofon yang asli. Jadinya double suaranya. Jadi double seperti ini. Nah, ini nggak enak suaranya kalau double.
Tapi ada juga yang suka. Jadi semacam mode chorus gitu. Nanti tergantung teman-teman. Misalkan teman-teman suka ya silahkan pakai. Terus, nah suara double itu gimana sih maksudnya Mas? Ini kalau saya pakai efek pitch bend, suara asli dan suara dari XOX ini masuk kedua-duanya. Jadi suaranya ada dua. Ini nggak enaknya. Jadi ini kekurangan dari mixer ini ya. Kekurangan dari mixer ini ketika kita pasang efek eksternal, suara aslinya tidak bisa kita matikan. Jadi dia paralel operasinya. Suara yang asli masuk, suara dari efek masuk. Jadi saya kategorikan mixer ini kalau dipasangin efek eksternal kurang oke ya. Kemudian V8-nya sendiri ini terlambat dia suaranya sehingga suaranya menjadi seperti ini. Tapi overall sih nggak terlalu kelihatan ya. Misalkan teman-teman pakai untuk di masjid, untuk azan gitu ya. Ini kita pakai Shockwave. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman nanti usahakan mengatur volumenya. Jadi agar tidak terlalu tabrakan gitu ya. Tidak terlalu kedengaran ketabrakan antara suara yang asli dengan suara efeknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tes 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2. Ini kalau mode MC suaranya menjadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa tambahin efeknya. Oh ini besar banget. Teman-teman bisa kecilin efeknya dari knob, 2 knob besar ini. Ini teman-teman bisa mainin ya. Dan patokannya segimana Mas? Nggak ada patokan. Patokan utama yang penting suaranya nggak pecah teman-teman. Jadi misalkan ini saya taruh di jam 2 atau jam 12 ya. Terus FX yang ada di mixer teman-teman putar segini. Nah ini pecah, ini nggak boleh. Jangan sampai pecah. Turunin. Nah segini. Jam 9 aja. Katanya nggak ada patokan jam Mas. Iya ini kalau segini pecah maka teman-teman turunin di bawah yang tadi. Misalkan jam 10 pecah teman-teman turunin jam 9 atau dikurangin lagi nggak masalah. Yang penting jangan sampai pecah kayak tadi ya. Atau teman-teman putar dari volume mic ini juga bisa. Jadi pengaturannya dari volume mic ini boleh, dari FX ini boleh. Jadi patokannya seperti itu ya teman-teman, dan suaranya seperti ini. Overall menurut saya sih suaranya gimana ya? Saya tidak terlalu puas. Jadi setelah kita nyoba yang pakai XOX kemarin, terus pakai V8 ini, saya merasakan suaranya kurang. Karena V8 ini suaranya terlambat, jadi ada latensi. Kemudian kalau saya mau pakai efek ini, saya harus tekan tombol ini baru dia aktif. Padahal misalkan ini dipakai di musola gitu ya, yang nggak ada soundman-nya, biasanya kan cuma nyalain saklar yang ada di dinding untuk ngaktifin sound system. Kalau dia modelnya seperti ini, maka kita harus masuk ke ruangan sound system untuk nekan tombol ini agar dia nyala. Ini kekurangan utama dari V8. Jadi kalau teman-teman gunakan untuk di masjid atau musola, kekurangannya ini ya teman-teman. Suaranya dia terlambat sehingga menjadi suara double. Kemudian ada permasalahan lain, yaitu kita harus menyalakan tombol power. Meskipun teman-teman udah pasang charger, dia nggak langsung nyala ini. Soundcard V8 ini harus ditekan tombol powernya. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman suaranya. Menurut teman-teman kualitas suaranya gimana? Apakah lumayan oke? Teman-teman ketikkan di kolom komentar di bawah. Atau teman-teman misalnya, wah saya lebih suka yang kemarin Mas pakai XOX, boleh. Atau teman-teman boleh juga request. Nanti akan kita coba
adakan kalau misalkan ada budgetnya ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu untuk percobaan kita mixer dengan XOX. Kesimpulan dari saya kurang rekomendasi kalau teman-teman pakai Soundcard Soundcard V8 ke mixer. Suaranya menjadi seperti ini, seperti ada chorusnya gitu. Ya, kalau saya pribadi saya lebih memilih pakai XOX ya. Di antara kedua soundcard murah ini, XOX atau V8, maka saya akan lebih cenderung kepada soundcard XOX. Jadi untuk suara ini lebih recommended ya, suara efeknya. Kalau kita gunakan dengan aplikasi seperti ini. Jadi mixer disambung ke soundcard sebagai efek eksternal. Oke, kira-kira menurut teman-teman gimana? Ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang masih melihat tombol ini, tombol subscribe ini masih menyala merah, tekan padamkan. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Kita akan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya akhiri video ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.